Baranyala. Untuk membahasnya ada seorang aktivis perempuan yang mana kemarin juga beliau ikut dan turun langsung untuk menyuarakan perubahan, dan yang akan datang tetap menyuarakan suara-suara perubahan untuk lebih baik lagi. Ada Kak Risma Pasaribu, terima kasih Kak sudah hadir pada siang hari ini. Nah, di sini Kak Risma Pasaribu akan membahas mengenai nilai-nilai empiris dalam unjuk rasa. Dan tak kalah menarik juga ada musisi kelahiran Jambi yang juga berkegiatan dalam pergerakan musik independen dan beberapa kegiatan seni lainnya, Bang Riri Ferdiansyah. Terima kasih ya Bang sudah hadir pada acara kita siang hari ini. Nah, di sini beliau akan membahas tentang karya seni sebagai alternatif berekspresi. Ada juga nanti narator warga kita yang masih di dalam perjalanan. Beliau merupakan seorang akademisi, pengamat politik dan kebijakan publik. Saat ini beliau juga menjabat sebagai direktur di lembaga riset yaitu Public Trust Institute atau PUTIN, Dr. Fahrudin HM MA. Nah, beliau masih di perjalanan, insya Allah nanti bakal segera sampai. Serta hadirin sekalian, para peserta diskusi panel yang terhormat, warga Baranyala yang sudah hadir dan menyempatkan waktu untuk bersama-sama menyelami tema penting kita hari ini. Gimana? Sangat menarik bukan? Dimana 3 narator warga yang hadir pada siang hari ini sudah paket lengkap. Dimana kita sudah menyediakan, sudah mendatangkan bagian akademisi, aktivis, serta musisi. Ya, sebenarnya saya di sini sudah cukup deg-degan nih untuk berbincang hangat bersama orang-orang hebat yang ada di Jambi, namun kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib singkat. Setiap narator warga akan diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan pandangan dan materi. Setelah paparan dari seluruh narator warga, kita akan membuka sesi tanya jawab interaktif dengan peserta. Mohon peserta yang ingin bertanya menyebutkan nama terlebih dahulu. Kita akan menjaga diskusi ini tetap dalam suasana yang santun, dialogis, dan produktif. Baiklah, kita akan mulai dengan paparan narasumber pertama, yakni aktivis perempuan yang ada di Jambi, Kak Risma Pasaribu. Bagaimana nih Kak, menurut Kakak tentang nilai-nilai empiris dalam unjuk rasa? Halo teman-teman perjuangan, selamat sore. Sore. Terima kasih telah menghidupkan kembali Lentera-Lentera Pradatan, karena saya yakin diskusi adalah Lentera Pradatan negara. Kita sama-sama paham bahwa kondisi negara kita ini betul-betul gelap. Jadi hanya diskusi, ruang-ruang diskusi yang dibuka oleh kaum-kaum muda lah yang bisa memberikan cahaya untuk negara ini. Merdeka! Merdeka! Sebenarnya cukup menarik ya teman-teman terkait tema diskusi panel menakan sentimen publik relevansi demonstrasi di jalanan pada era digital. Menggabungkan sesuatu yang sedang viral dan dilakukan oleh banyak orang hari ini dengan sebuah tren. Apa itu? Tren untuk menyuarakan sesuatu melalui era digital. Mungkin saya sederhanakan dulu kawan-kawan. Bagi saya tidak ingin memberikan kawan-kawan materi karena saya punya pandangan singkat seperti ini. Apabila ada anekdot yang mengatakan seperti ini, jika saya makan Indomie saya kunyah, lalu hasil kunyahan saya berikan kepada kawan-kawan, begitulah kira-kira ketika saya memberikan materi mentah-mentah kepada kawan-kawan. Tapi saya harap pertemuan kali ini, diskusi kali ini, kita saling sharing, tukar pikiran, dan kawan-kawan silakan ambil apa yang benar-benar kawan-kawan butuhkan. Saya diberikan membahas tema terkait nilai-nilai empiris dalam unjuk rasa. Sebenarnya hal-hal nilai-nilai empiris ini bisa kawan-kawan pelajari dari sosial media, buku-buku yang beredar hari ini. Itu akan sangat mudah dan sangat jernih. Materi itu akan sangat jernih ketika kawan-kawan
mencari langsung dari dasarnya, bukan dari mulut seseorang. Tapi lebih ke saya di sini ingin meningkatkan bahwa materi apapun yang kawan-kawan pelajari tentang unjuk rasa, demonstrasi, nilai-nilai empiris, itu semua materinya benar. Cuman apa yang paling mendalam dan fundamental yang perlu kita selaraskan dan kita samakan pemikirannya, semangatnya. Kalau ditanya apakah aksi demonstrasi di era digital, turun ke jalan di era digital hari ini masih relevan? Jawabannya sangat relevan. Itu adalah kombinasi etik turun ke jalan dengan gerakan-gerakan yang disuarakan melalui platform digital seperti hashtag, tagar, hashtag Gejayan memanggil, hashtag reformasi di korupsi, tolak omnibus law. Itu era digital kan, segala sesuatu media yang kita punya kita gunakan sebagai alat untuk mengungkapkan kemarahan. Lalu puncak dari yang dinamakan demonstrasi, saya tetap meyakini adalah turun ke jalan bersama-sama, berkumpul, menyuarakan satu permasalahan yang sama, menunjukkan satu kemarahan yang sama. Jadi sangat relevan kalau dikatakan aksi demonstrasi di era digital, apakah relevan? Relevan. Mungkin sebagian orang berpikir tidak relevan lagi kita turun-turun ke jalan karena apa? Membuat macet, kawan-kawan yang harusnya kuliah menjadi tidak kuliah, padahal kita sudah diberikan akses untuk mungkin kita bisa menyuarakan lewat TikTok, lewat Instagram, atau sarana-sarana yang lain. Betul, itu betul juga. Cuman ingatlah kawan-kawan, hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Ibaratkan berpacaran, ketika kawan-kawan berpacaran hanya via telepon tidak pernah bertemu, rasanya tidak akan sama. Begitu juga, ketika unjuk rasa hanya disuarakan melalui benda pintar yang kita pegang, itu tidak akan ada rasanya. Jadi, tetaplah, unjuk rasa turun ke jalan adalah bentuk paling epik yang harus dilakukan oleh anak-anak muda ketika memang anak-anak muda, generasi-generasi kita sekarang itu membutuhkan yang namanya perubahan. Kalau berbicara soal nilai-nilai, mungkin saya berikan sedikit hasil yang saya riset kepada kawan-kawan, apa aja nilai-nilai empiris dalam unjuk rasa. Ini secara teoritiknya ada yang dinamakan dengan nilai partisipasi demokratis, di mana kita mampu menunjukkan partisipasi aktif warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Contoh, misalkan kita bicara di Jambi ya kawan-kawannya, karena di Jambi ini sangat banyak masalah. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa pejabat-pejabat negara kita ini mengeluarkan kebijakan yang sembrono. Taruh saja contohnya adalah Islamic Center. Sebuah masjid yang dibangun dengan anggaran 150 miliar, tapi ketika banyak orang-orang yang turun ke jalan mengatakan bahwa speknya tidak sesuai dengan anggaran 150 miliar tadi. Jadi ketika kita turun menyuarakan itu sudah bentuk nyata dari kita melakukan yang namanya nilai-nilai empiris dari unjuk rasa yang dinamakan dengan nilai demokratis. Itu kita sudah sampai di tahap itu, kawan-kawan. Lalu ada yang dinamakan dengan nilai solidaritas sosial. Demonstrasi mempertemukan individu dari berbagai latar belakang untuk tujuan bersama, membentuk rasa persaudaraan, memperkuat jejaring, dan mengatasi fragmentasi sosial. Yang artinya, aksi massa menjadi ruang pertemuan lintas kelompok yang biasanya terpecah di ruang digital. Coba kawan-kawan bayangkan, apabila gerakan-gerakan, kemarahan-kemarahan itu tidak pernah disalurkan dalam satu langkah yang sama, maka kemarahan itu akan hanya tersimpan di story Instagram kita, di platform TikTok kita, atau mungkin di puisi-puisi yang biasanya suka kita tulis di catatan HP kita. Kemarahan itu hanya akan memendam di situ. Apabila kita tidak mengajak kawan-kawan yang lain, menjemput kawan-kawan yang masih tertidur untuk menyalakan ban di simpang BI. Tidak ada, bagi saya tidak ada artinya ketika ya ibaratkan satu kaki lumpuh lah, kita berjalan dengan satu kaki maka prosesnya akan lambat. Kan begitu. Lalu nilai yang selanjutnya itu adalah nilai edukasi publik. Nilai-nilai empiris dalam unjuk rasa ada yang dinamakan dengan nilai edukasi publik. Ketika kita melakukan unjuk rasa, maka banyak orang-orang yang teredukasi.
Jadi ketika kita kawan-kawan tetap menyalakan api-api perjuangan melalui aksi-aksi di sudut-sudut kota, maka akan terbangun edukasi. Contoh yang paling sederhana yang viral akhir-akhir ini, kenaikan pajak di Pati. Dengan songongnya, Bupati Pati itu menantang 50.000 masyarakat untuk datang berdemonstrasi. Apa yang terjadi? Itu kan awalnya disuarakan di ini ya, melalui media-media, kenaikan pajak dan segala macam. Lalu setelah terjadi demonstrasi di Pati, kawan-kawan di sudut-sudut kota Indonesia berani. Edukasi itu sampai ke Jambi. Sehingga kita pun berani menyuarakan itu di Jambi, bahwa kita menolak kenaikan pajak. Meskipun Jambi belum ada ya informasi-informasi tersebut. Itu salah satu keberhasilan. Itu adalah sebenarnya gimana ya, sederhananya ketika kawan-kawan melakukan unjuk rasa, mengeluarkan pendapat, akan selalu ada nilai-nilai yang lahir. Dan nilai-nilai yang lahir itu mungkin bisa saja saya menyerap dari aksi yang dilakukan oleh kelompok A, saya menyerap nilainya beda, kawan-kawan menyerap nilainya beda. Tapi bukan perbedaan yang perlu kita lihat, melainkan sebuah persamaan. Apa persamaan yang bisa kita cari dari beragamnya perbedaan? Semangat, kemarahan, itulah yang perlu dirawat kalau menurut kacamata pandang saya. Jadi sesuatu hal yang tidak pantas diperdebatkan, apakah masih relevan aksi-aksi unjuk rasa turun ke jalan di era digitalisasi, sedangkan sangat mudah kita sekarang untuk mengkritik sebuah pemerintah yang bisa dikatakan mungkin kalau saya mencarut di sini agak kurang ajar ya, pantas untuk sebuah negara yang zalim menurut saya. Seperti itu kawan-kawan. Dan jujur saya bingung ketika disuruh memberikan sebuah materi atau berbicara di depan kawan-kawan sekalian. Bingung apa yang akan saya katakan. Tapi lebih ke saya hanya ingin semangat kawan-kawan terjaga, api kemarahan kawan-kawan terjaga, dan jangan mau dibodoh-bodohi oleh sebuah sistem yang berbicara hanya secara letterlek, secara teori dan materi itu bisa diambil dimanapun dan sangat banyak sumbernya, sangat banyak. Tapi satu yang kadang luput dari setiap orang yang paham teori, dari setiap orang yang bisa mengakses teori tersebut, konsisten. Kita hari ini kurang konsisten dalam pergerakan. Turun ke jalan, kita kurang konsisten. Kalau Soekarno bilang, kalau revolusi itu dijalankan setengah-setengah, lebih baik tidak ada revolusi. Kalau mungkin ketika saya mengkritik reformasi 98, mungkin akan sangat kejam 98 itu. Jadi ketika makanya saya tidak terlalu senang disebut dengan aktivis. Malu saya. Karena banyak aktivis-aktivis sekarang, ketika sudah memegang sebuah kekuasaan atau jabatan, maka dia akan menjadi anjing penguasa. Ada kalimat bijak yang mengatakan seperti ini kawan-kawan. Apabila palu sudah berada di mulut anjing, maka keadilan hanya milik tuannya. Jadi saya ketika membaca transparansi, reformasi, dan empati, merinding saya membacanya. Apalagi yang di bagian empatinya. Artinya mampu melihat luka orang lain, bukan hanya luka kita sendiri. Mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu tagline yang ada di sini yang saya baca. Jadi yang perlu diperdebatkan, didiskusikan, dan dipertajam yaitu tadi nih, empati, transparansi. Ketika yang dua ini sudah kita pegang, sudah kita pertajam dalam diri kita masing-masing, barulah kita bisa menuju yang namanya reformasi, melakukan revolusi yang tidak setengah-setengah. Mungkin seperti itu saja dulu dari saya. Sedikit penambahan terakhir, kalau berbicara materi, apa sih nilai-nilai empiris dari unjuk rasa? Siapapun bebas menafsirkan apa yang dinamakan teori itu. Siapapun bebas mengambil nilai dari setiap unjuk rasa. Ada unjuk rasa 212, ada unjuk rasa memenjarakan Ahok dan segala macam. Bebas, tidak ada larangan untuk menafsirkan materi. Tapi satu, rawatlah kemarahan, rawatlah semangat, dan tetap tanamkan yang dinamakan dengan transparansi dan empati. Baik itu dalam kelompok kecil dan kelompok besar. Terima kasih.
Sangat luar biasa ya, warga Baranyala. Saya aja merinding loh mendengar kata-kata dari Kak Risma ini. Terima kasih ya Kak Risma yang telah membahas aspek empiris dari aksi massa dengan sangat menarik. Selanjutnya, mari kita dengarkan pandangan dari Bang Riri Ferdiansyah mengenai karya seni sebagai alternatif berekspresi. Kepada Bang Riri, dipersilakan Bang. Selamat sore semuanya. Wah, mendengarkan kata-kata dari Mbak Risma barusan sungguh sangat salut. Mungkin itu yang belum mampu kami sebagai seniman turun ke jalan. Namun kami jadikan karya seni kami sebagai simbol daripada protes tadi. Juga sangat lucu juga ini. Jadi saya punya kelompok musik juga nggak ada vokal, nggak ngomong, tapi kita ngomongnya melalui simbol-simbol nada tadi. Jadi sebagai alternatif lain, ketika kita pengen marah, kita tinggal engage distorsi kita, mainkan nada-nada minor. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi sebenarnya kita juga harus merawat apa yang menjadi kanak-kanak, karena disitulah mestinya kita hidup. Maksudnya kita harus hidup bebas sih. Maksudnya mau menyuarakan apa ya harus lantang. Ketika kita suka turun ke jalan, ayo turun ke jalan. Namun kita juga harus memperhatikan teman-teman yang lain juga. Maksudnya selain kita protes, maksudnya ada juga cara-cara protes yang lebih asik mungkin. Nah mungkin dari sisi kami berkesenian itulah yang menjadi media yang asik bagi kami untuk melakukan penyuaraan apa yang bagi kami ini menyeleweng daripada aktivitas kehidupan kita. Maksudnya dulu kami awal-awal di tahun 2015 sempat membuat rangkuman karya dalam satu album itu tentang kebakaran hutan. Jadi kita coba bikin musiknya, walaupun di awal-awal kita belum tahu nih bakal mau dikasih judul apa ini. Yang jelas kita pengen cerita musik ini, kami pengen bercerita tentang Jambi pada saat ini, yaitu ya pembalakan hutan, bagaimana orang-orang meremajakan kebun-kebunnya yang mengakibatkan banyak anak-anak, banyak juga teman-teman atau orang-orang tua juga yang meninggal akibat sesak napas kan. Jadi disitulah kami bawa juga kemana-mana tema protes itu melalui tur musik tadi kan, itu bawa ke keliling Jawa sampai Makassar. Ternyata banyak juga permasalahan itu seperti di Kalimantan. Jadi yang begitu tuh, ya pokoknya kalau dari pandangan seniman pasti ada marah-marahnya. Mungkin tabrak-tabrak warna atau tabrak-tabrak nada di situ tuh. Suka kita bikin. Sekarang kita simbolnya pun juga karena muatannya juga tidak melulu marah-marah, bagaimana bisa dikemas secara apik jadi bisa dikonsumsi dengan nilai berkesenian. Jadi kita sedikit apa ya istilahnya tuh mentafsirkan dengan gaya-gaya yang agak estetik gitu, biar ya biar lebih asik aja sih. Sampai kita pernah lempar-lemparan gitar tapi nggak ngebakar sih, sayang kan duitnya. Jadi sebenarnya banyak juga teman-teman bahkan banyak juga musisi yang memang benar-benar aktivis. Misalnya kayak teman saya itu Pak Ismet gitu kan, dia juga menyuarakan tentang sosial dia, maksudnya tentang hutan Jambi, pertanahan, Sungai. ya banyak gitu kan. Jadi dia pun juga
kita saling suka bertukar materi, pikiran, diskusi gitu ya, walaupun enggak segila teman-teman yang turun ke jalan, tapi ya ujungnya inilah banyak juga teman-teman yang bertanya, bang main musik apa sih? Musik punk sih sebenarnya, cuma dikemas agak rapi aja gitu. Kalau bisa lebih oke lagi dengan adanya kata-kata kan di dalam musik, cuman karena kita memang buat musiknya tanpa ada yang bersuara, jadi kita memang modenya instrumen aja gitu. Sejauh ini mungkin sangat relevan ya, dimana musik juga ikut menyalurkan amarah-amarah mungkin dari zaman-zaman terbitnya musik-musik yang apa ya, kayak punk gitu kan. Jadi zaman-zaman di Inggris kan mereka memang menyuarakan kerajaan itu, bagaimana aksi protes mereka akan kekuasaan. Sampai sekarang pun mungkin kayak band yang diputar tadi Kiss juga begitu tuh gitu. Ya mungkin ini aja sementara. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Ya, diaplaus kepada Bang Riri. Terima kasih banyak Bang Riri yang telah membuka perspektif baru tentang seni sebagai medium ekspresi sosial dan politik. Baik warga Baranyala yang berbahagia, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bukan tanya jawab aja, tapi kita saling berdialog lah ya sama baik, di sini kita berdialog lah sama pemateri narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Kalau bisa nanti diskusinya kita mengalir saja. Oke, kepada warga Baranyala dia mau bertanya. Oke, kita di sesi pertama mengambil 3 dulu ya. 3 warga Baranyala yang ingin bertanya. Silahkan nanti perkenalkan nama serta apa yang ingin ditanya dengan jelas dan singkat, dan ingin bertanya kepada siapa, atau Bang Riri atau Kakak Risma. Oke? Oke. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, perkenalkan nama saya Fahran. Ya, cukup lewat terlebih dahulu. Sebelum saya sampai kepada pertanyaan, jadi narasumber yang Kak Risma dengan Bang siapa ini menyampaikan bahwa saya sepakat apa yang disampaikan, karena yang pertama, ketika kita mengkritik pemerintah melalui media sosial, baik melalui musik, dari karya seni, kemudian dengan kita turun ke jalan, sebenarnya ini adalah kedua hal yang harus berjalan beriringan. Saya menangkap itu di situ, yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu saya sampaikan ketika saya diskusi dengan kawan-kawan bahwa saya masih mahasiswa, walaupun baru selesai belum wisuda. Selalu saya sampaikan bahwa kita sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar belajar di perguruan tinggi dan ikut organisasi A, B, C dan segala macam, tetapi kita sebagai mahasiswa adalah kita sebagai penyambung lidah dari masyarakat. Kenapa saya menangkap dari situ? Yang pertama, media sosial ini baru sebenarnya. Dari 2011 itu sudah mulai kita masuk ke dalam era digital. Sudah mulai arahnya ke era digital. Silakan ditanggapi ketika saya salah. Orang tua kita, orang di dusun ataupun di pelosok, orang tua kita, nenek kakek kita, ya kan, orang itu tidak paham dengan media sosial. Sekarang kita kasih HP pada orang keluarga kita, kalau orang itu paham membuka media sosial. Nah, sebenarnya kebijakan pemerintah hari ini memang betul mudah kita akses di media sosial, tetapi apakah
orang tua kita, nenek, kita bisa mengakses? Tentunya tidak. Nah, saya tidak mengambil apa namanya sedikit, saya mengambil secara umum. Kita tidak tahu ya apa namanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat misalnya 1 juta misalnya, ya, ini kan kita diskusi 1 juta. Kita tidak tahu seharusnya sampai kepada orang tua keluarga kita memang 1 juta, kita tidak tahu turun kita tidak tahu potongan-potongan itu sampai kepada keluarga kita. Akhirnya keluarga kita mendapat misalnya 250. Nah, orang tua kita tidak peduli, ya kan? Kenapa? Karena duit ini dikasih cuma-cuma, ya kan? Nah, itu sebenarnya dari situ. Kemudian yang kedua, pernah teman-teman bisa melihat, pernah melihat apa namanya rapat Mahfud MD dulu di DPR bahas terkait masalah perampasan aset. Kalau teman-teman bisa cek, ya kan? Apa kata Bambang Pacul? Nah, kami tidak bisa karena ini harus disetujui oleh ketum-ketum partai. Nah, dari situ itu kan sudah jelas itu teman-teman, bahwasanya kita, ya kan, DPR itu saya rasa bukan perwakilan kita lagi, sudah perwakilan partai di situ. Kenapa? Karena partai itu adalah menjadi motor mereka untuk bisa menduduki kantor-kantor yang megah, teman-teman. Makanya sebenarnya saya sepakat, karena kalau terkait di media sosial, karena kalau kita hanya memberikan sindiran, sebenarnya tidak cukup. Itu kita perlu yang namanya turun langsung, kita dialog langsung. Pertanyaannya, ketika demonstrasi oke, ini permasalahan kecil, perwakilan kita masih berani. Ketika ini permasalahan besar, nggak berani kan menemui kita ketika kita aksi, ya kan? Nah, makanya saya sepakat sebenarnya pada teman-teman bahwa kita terkait masalah begitu berita di media sosial maupun dari segi seni dengan demonstrasi itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu harus berjalan bersamaan menurut hemat saya. Tetapi bukan itu, saya cuma menambahkan tadi pertanyaan saya seperti ini. Ketika demonstrasi di Jambi, ya kan? Ini kita perlu diskusikan. Saya tidak menyebutkan siapa ya. Pertanyaannya, ketika aksi di Jambi kemarin, ya kan? Itu kan sudah sebenarnya banyak apa namanya masa aksi itu banyak sampai apa namanya subuh itu masih, ya kan? Nah, sebenarnya goals kita aksi itu apa? Apakah kita mau apa namanya kebijakan-kebijakan yang kontra dengan masyarakat itu harus dicabut atau seperti apa, ya kan? Sebenarnya kan itu. Tetapi ketika demonstrasi banyak yang terjadi di Jambi itu kan sudah apa namanya sudah terlalu luar biasa kalau saya melihat, kan? Ada bakar-bakaran, ada yang mengangkut apa namanya pagar, ada yang memasak apa namanya dan segala macam. Nah, akhirnya untuk memperbaiki itu kan harus dianggarkan kalau tidak salah melalui APBD. Kemarin kalau tidak salah saya baca itu dianggarkan di tahun 2026. Tetapi pertanyaan saya, ketika terjadi pembakaran, pengerusakan fasilitas umum, siapakah yang bertanggung jawab? Karena kalau aksi sebanyak ini, siapa yang mampu mengcover? Polisi pun saya rasa tidak sanggup mengcover hal ini karena masanya terlalu banyak. Jadi intinya pertanyaan saya, ketika terjadi pembakaran, pengerusakan fasilitas umum, siapa yang bertanggung jawab? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, sangat luar biasa ya pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab atau boleh? Oke, kepada Kak Risma. Oke, terima kasih Bung Farhan. Pertanyaan yang sangat menarik ya dengan tambahan-tambahan materi. Disclaimer kawan-kawan ya. Kenapa saya tidak banyak menjabarkan mengenai nilai-nilai empiris dalam aksi unjuk rasa? Karena bagi saya itu bukan sebuah teori yang satu sumber. Bukan seperti hukum matematika yang pasti, itu bukan ilmu pasti. Jadi apapun penafsiran kita terhadap subtema yang diberikan kepada saya, bagi saya itu benar. Lanjut lagi ke pertanyaan Bung Farhan. Apabila terjadi pengerusakan, pembakaran, dan segala macam dalam aksi unjuk rasa, siapa yang bertanggung jawab? Ini berdasarkan sudut pandang saya
sebagai seorang manusia yang berpikir dan saya upayakan untuk tetap melawan. Tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang pantas bertanggung jawab? Kalau pemerintah mau memperbaiki gedung, silakan diperbaiki gedung. Tapi kalau di pertanyaannya siapa yang disalahkan, tidak ada juga yang pantas disalahkan. Kenapa? Karena posisinya itu adalah massa banyak. Kita tidak tahu siapa yang memukul, siapa yang membakar. Itu tidak bisa diprediksi karena banyak. Ketika dalam sebuah aksi ada yang dinamakan dengan manajemen aksi. Kalau aksi terakhir jilid 1, jilid 2 di Jambi, kalau massa sudah sebanyak itu, artinya kita tidak tahu lagi siapa yang memegang komando dan kendali. Apa tujuan aksi itu kita sudah tidak tahu. Karena apa? Dugaannya banyak disusupi, dugaannya banyak orang-orang yang tidak diundang. Sehingga aksi kita di jilid 1, jilid 2 itu hanya diangkat terkait isu pengerusakan, ngambil besi, pembakaran dan segala macam di momentum itu aja. Memang kalau menurut saya, apakah tujuan kita sampai? Tidak sampai. Tapi di situ ada yang dinamakan dengan tingkat keberhasilan. Balik lagi seperti yang saya katakan tadi, Soekarno mengatakan kalau revolusi itu kau jalankan setengah-setengah, maka kau tidak usah revolusi. Itu kata Soekarno, kawan-kawan. Artinya apa? Dalam konsep berpikir mahasiswa, kawan-kawan harus paham apa yang dinamakan dengan revolusi. Revolusi apakah cukup sebatas aksi nasional di Indonesia, terjadi pembakaran sampai ada yang mati, ada yang ditangkap, ada yang dilindas? Apakah cukup sebatas itu memperjuangkan revolusi? Salah. Kalau kita balik berkaca ke sejarah, mau negara manapun yang memperjuangkan yang namanya revolusi atau sebuah kemerdekaan, itu ada yang dinamakan dengan gerilya. Apakah kita sudah bergerilya melakukan aksi ini? Apakah mahasiswa UIN dan UNJA sudah bersatu bergerilya ke kampus-kampus lain, ke tempat masyarakat-masyarakat yang tertindas lain untuk melakukan aksi? Kita belum sampai di tahap itu. Cuman balik lagi, dalam aksi besar yang terjadi di nasional ini, bagi saya itu adalah awal di mana masyarakat ini mulai teredukasi, mulai sadar bahwa pemerintahannya itu bodoh, bahwa hal-hal yang mereka keluarkan, apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak berlandaskan transparansi dan empati. Bahwa sejatinya ketika dikatakan Indonesia adalah demokrasi, itu cuma sebagai mimpi yang sangat jauh di belakang. Buktinya people power yang sebesar itu pun di Indonesia ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ada keberhasilannya. Apa keberhasilannya? Kita masih berhasil menunjukkan bahwa suara masyarakat itu tidak padam. Memang ketika berbicara tujuan dari sebuah aksi itu tidak seperti ini, brother. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Yang pastinya saya yakin untuk mencapai tujuan itu adalah proses. Ada proses yang cukup panjang. Tidak cukup setahun, 2 tahun kawan-kawan menyuarakan sahkan RUU perampasan aset. Dari tahun berapa itu sudah diajukan sampai sekarang tidak disahkan. Tidak cukup aksi reformasi di korupsi, tolak Omnibus Law. Itu suara masyarakat benar-benar didengarkan. Buktinya apa? Omnibus Law sekarang jadi undang-undang kan? Dan banyak kebijakan-kebijakan, mulai dari kebijakan yang berbicara soal agraria, soal hutan, itu malah sembrono. Jadi protes masyarakat kadang kita pikir seolah sia-sia. Tapi memang kawan-kawan, satu yang dari kejadian-kejadian kegagalan kita mencapai tujuan, satu yang harus kita tanamkan, bahwa hari ini negara tidak bisa lagi diajak berunding, negara tidak bisa dipercaya. Tapi balik lagi, yang menjadi kelemahan kita masyarakat ini, kita masih terpecah, belum terbentuk Jong Java, belum terbentuk Jong Batak, belum terbentuk Jong Jambi. Apa itu? Balik lagi baca sejarah. Belum terbentuk pemuda-pemuda yang melawan di seluruh Indonesia ini. Kalau hanya segelintir orang melawan pemerintah yang begitu superpower hari ini, maka akan susah kita sampai kepada tujuan. Sebesar apapun aksi unjuk rasa yang kita lakukan di Indonesia ini. Lalu terhadap pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Sebagai masyarakat, sebagai orang yang berdemonstrasi, yang saya suruh bertanggung jawab, ya mereka lah. Tapi mereka juga punya pandangan.
yang mereka suruh bertanggung jawab kita yang dianggap sebagai provokator. Admin Gejayan memanggil orang-orang yang sekarang ditangkap yang dianggap sebagai provokator. Dari aksi besar yang terjadi di Indonesia, mereka yang ditumbalkan. Negara memaksakan sesuatu kejahatan. Karena tidak ada hukum yang mengatakan, tidak ada dalilnya secara fakta dan empiris kita berbicara pertanggungjawaban ini jatuh kepada siapa. Tapi per hari ini, saking super powernya negara ini, negara selalu punya jalan untuk menjadikan orang-orang yang melawan itu menjadi orang yang salah. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Bukan saatnya lagi saya pikir kawan-kawan seperjuangan ini berbicara soal apa tujuan. Dulu loh ya. Dapat aku berdiri kawan-kawan ya? Tidak apa-apa, boleh. Sangat tidak sedikit. Saya biasanya setiap ngomong itu seperti ini. Karena memang mohon maaf kawan-kawan, saya orang Batak dan suara memang agak keras. Tapi bukan karena saya marah. Tapi percayalah, setiap kali membahas negara saya marah. Karena apa? Karena saya jijik, saya muak melihat bukan negaranya, tapi oknumnya. Mungkin kawan-kawan singkatnya ketika kau bertanya, bagi saya siapa yang harus bertanggung jawab? Ya mereka. Contoh di Jambi, siapa yang ketika ada mahasiswa atau orang-orang yang ditangkap di Jambi ini sampai dimasukkan sel, maka saya akan demo di depan Polda. Saya akan mengatakan aksi kerusakan itu terjadi karena pihak kepolisian berdiri menjadi pagar betis yang harusnya masyarakat bisa bebas mengakses gedung yang dibangun dengan uang rakyat. Kalau mereka tidak menghalang-halangi mahasiswa untuk mencari tahu apakah orang yang kita gaji dengan uang rakyat itu, yang kita sebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ada tidak di dalam, melakukan tidak tugasnya. Kalau tidak dihalangi polisi kita untuk masuk ke dalam itu, tidak akan terjadi yang namanya dorong-dorongan, bentrok-bentrokan. So selama ini 5 tahun saya demo di Jambi ini, begitulah selalu polanya. Cuman ya itu tadi, apa sih enaknya menjadi mahasiswa ini? Kita paham bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban. Setiap orang yang melakukan aksi unjuk rasa itu punya hak, tapi punya kewajiban juga. Bagaimana kawan-kawan itu menjadi seorang mahasiswa yang lisannya terpelajar dalam artian janganlah mencaci maki mereka dengan bahasa-bahasa yang tidak beradab. Tapi caci makilah pekerjaan mereka dengan bahasa akademik. Kan itu. Tapi jujur, selama saya 5 tahun demo di Jambi ini, saya masih banyak kok melihat mahasiswa-mahasiswa yang ketika berbicara itu tidak menunjukkan nilai akademiknya. Tapi di sisi lain, saya juga masih banyak melihat oknum aparat, oknum Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak paham apa kewajiban dia sebagai yang kita sebut dengan aparatur negara. Jadi sama-sama lah, di bagian orang yang marah ada rusaknya, ada yang harus diperbaiki. Di bagian orang yang mengambil kebijakan sangat banyak rusak dan sangat banyak yang harus diperbaiki. Artinya apa? Ya ini balik lagi, satu-satunya cara adalah tetaplah berdiskusi, tetapkanlah sebarkan api kemarahan, karena dengan berdiskusi kawan-kawan pengetahuannya bertambah, pemahamannya bertambah, isu-isu yang kita bahas itu bertambah dan konsisten. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk tanya jawab kita lanjutkan ke sesi berikutnya karena narator warga kita Bang Dr. Fahrudin HMMA telah hadir di hadapan kita saat ini. Nah, beliau akan membahas mengenai analisis sosio-historis demonstrasi dalam demokrasi. Baik Bang, bagaimana Bang menurut pandangan Abang mengenai analisis sosio-historis demonstrasi dalam demokrasi? Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf ya, terlambat hadir ya, termasuk juga para narator ya, karena setelah Jumatan tadi ada kegiatan akreditasi di Ilmu Politik Unja
Jadi kami salah satu mitra itu mensupport gitu ya, sehingga agak molor. Jadi mohon maaf nih. Padahal tadinya saya semangat nih, ya, makanya saya terima ini undangan dari Adinda ini kan untuk hadir di sini, karena saya pikir di Unja bisa lebih cepat selesainya, jadi bisa langsung sini. Ternyata ya itulah ya, kita kadang berencana ya, Tuhan Allah yang kemudian menentukan bagaimana nextnya atau hasil akhirnya. Oke, baik, sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu nih. Ya, saya yakin kalau lihat wajah-wajahnya ada yang kenal, ada yang tidak gitu ya. Saya tadi disebut ya namanya, kalau di Jogja dulu saya dipanggilnya tuh Rudi. Nah, gitu. Jadi alumni Jogja yang di Jambi pasti manggil saya Rudi. Gitu. Nah, tapi biasa Fahru gitu juga bisa gitu ya, kira-kira begitu. Jadi mungkin bertanya-tanya adik-adik atau saudara bertanya, ini HMI-nya di mana gitu ya. Ya memang nggak kenal kita gitu ya. Saya HMI-nya di Jogja gitu. Saya S1-nya di UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Dulu masih IAIN gitu ya. Kemudian sekilas juga pendidikan ya. S2 saya di Visipol UGM. Ya, kemudian S3 saya di Universitas Airlangga di Visip Ilmu Politik juga. Jadi itu sekilas. Kalau aslinya saya asli Jambi. Ya, tepatnya dari mudik. Nah, ada mudik saya. Merangin ya, dari kalau tempatnya itu Tabir Ilir yang heboh-heboh mau pemekaran gitu, mudah-mudahan terjadi gitu kan, pemekaran kabupaten dari Merangin. Nah kira-kira gitu. Jadi saya ini orang mudik gitu ya, orang dusun. Ya. Kalau ini kan adik kan orang Kota Galuh nih kayaknya. Ya. Oke, itu sekilas ya. Kalau sehari-hari saya dosen di Ilmu Pemerintahan Universitas Nurdin Hamzah di Kota Jambi gitu ya. Oke, kemudian berikutnya biar lebih keren nih saya pakai baju nih karena tadi mitra gitu ya. Jadi belum sempat ganti baju berarti. Kami punya lembaga riset ya atau lembaga survei namanya Public Trust Institute, tapi nggak ada hubungan sama yang lain-lain gitu ya. Oke, kita singkat dengan Putin dan nggak ada hubungan juga sama Rusia. Oke, itu sekilas ya. Nah, saya pikir tadi saya kurang mengikuti walaupun sudah dikirim videonya tadi sebetulnya ya. Apa kira-kira yang tadi udah disampaikan? Mungkin secara historis saja ya. Iya, mengalir aja. Ya, mengalir saja. Nanti kita diskusi. Mudah-mudahan masih ada waktu. Bahwa sebetulnya demonstrasi, ya, atau kami di kampus menyebutnya tidak spesifik demonstrasi sebetulnya, protes sosial tepatnya. Protes sosial itu bagian dari kehidupan kita sebetulnya. Ya. Atau protesnya sendiri bagian dari kehidupan kita. Di rumah itu biasa protes, ya. Abang kita atau adik kita dibelikan mainan, kita protes, kok dia dibelikan. Nah itu sebetulnya protes juga. Itu dalam konteks yang kecil, yang level mikro. Gitu. Apalagi menyangkut banyak orang. Di keluarga aja yang jelas sedarah, sedaging aja bisa protes, bisa berbeda pendapat. Apalagi dalam konteks yang lebih makro, yang lebih besar, termasuk dalam konteks negara. Pasti kepalanya aja hitam, tapi keinginan macam-macam. Walaupun ada yang putih juga sih. Kayak saya udah mulai ada ini bintang-bintang yang bersinar di malam hari gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama. Itu pasti ya. Belum lagi kalau kita flashback jauh ke belakang ya. Kehidupan manusia penuh dengan protes atau konflik. Kita hadir di dunia ini juga karena konflik. Perbedaan artinya. Antara laki-laki dengan perempuan, walaupun ada yang jadi-jadian juga sekarang ya, gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi itu sesuatu yang lumrah. Nah, dalam konteks yang lebih akademik gitu, misalnya teoretik ya, perubahan sosial yang terjadi sebetulnya, yang Dinda semua pasti tahu lah. Mungkin kita refresh saja. Perubahan sosial yang terjadi itu adalah sebagian besar bahkan nyaris seluruhnya itu adalah hasil dari protes sosial, hasil dari konflik. Di kampus saya bilang ke mahasiswa bahwa Indonesia ini hadirnya karena protes, karena konflik. Saya bilang kalau dulu
para founding father kita itu nyaman, nggak protes dengan Belanda. Misal Bung Karno, Bung Hatta bilang, wah saya enak sekali ini hidup nih dengan Belanda. Nggak ada Indonesia ini. Kata Bung Hatta juga, iyo, samo kita, kan orang Minang kan, samo kita mas, katanya. Nyaman, udahlah kita nyantai aja, kita nggak usah protes. Nggak ada Indonesia ini. Kita mungkin ya namanya mungkin apa sekarang nama Indonesia kalau nggak merdeka, Hindia Belanda. Pemainnya naturalisasi gitu, gitu ya, pemain timnasnya. Jadi kita lihat ini POC atau Indonesia, kira-kira gitu ya. Nah itu sebetulnya ya. Nah dalam konteks yang lebih luas lagi sebetulnya, yaitu jadi ada dua tadi, dalam lumrah, kemudian banyak perubahan-perubahan sosial yang lahir dari protes atau dalam konteks lain disebut dengan konflik. Nah, dalam banyak kasus yang lain misalnya, ya yang ketiga, apa sebetulnya yang secara esensial ya yang bisa menyebabkan orang protes itu, terutama protes sosial atau demonstrasi. Saya mengambil satu pemikiran dari seorang ilmuwan Prancis, ya, Bourdieu, gitu ya. Mudah-mudahan pelafalannya tepat karena itu bahasa Prancis itu agak unik gitu, agak ada ke hidung ya, mungkin ada yang bisa bahasa Prancis. Dia mengatakan bahwa protes sosial atau demonstrasi itu muncul karena ada sebabnya. Makanya saya selalu menyebut bahwa demonstrasi, protes sosial itu tidak lahir dari ruang hampa. Tahu ya ruang hampa ya? Hampa udara kira-kira gitu, nggak ada apa-apa. Berarti ada yang menyebabkan. Ya. Jadi tidak, kata orang Jawa itu ujuk-ujuk itu nggak ada. Tiba-tiba kemarin tanggal berapa mahasiswa demo masuk ke sana? 25 ya? Dari tanggal 25. Kira-kira apakah mendadak hari itu? Enggak. Termasuk juga peristiwa ya demonstrasi mahasiswa tahun 98. Apakah waktu itu langsung kita demo sekarang? Enggak. Berarti ada sesuatu yang menyebabkan. Nah, saya balik lagi kata ilmuwan Prancis tadi mengatakan ada yang namanya alienasi. Ya sebetulnya konsep ini ya teman-teman mungkin yang bukan berasal dari kuliah dari ilmu politik atau ilmu yang fisik gitu ya. Ini adalah pengembangan konsep dari Karl Marx itu ya, alienasi. Dia menggunakan bahasa yang sama. Apa alienasi? Ketika rakyat atau masyarakat itu terasing atau tersingkirkan. Ya, itu kan bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Terutama sengaja, anggaplah sengaja gitu ya. Berarti diasingkan dari mana? Dari sumber-sumber daya alam. Ya, itu yang menyebabkan kata Bourdieu. Rakyat ini muak. Ya, tadi mau buku buat Dinda, wah luar biasa. Ini ya. Ini harus jadi the next leader ini ke depannya. Jadi nggak hanya demo, tapi nanti harus menjadi pemimpin yang betul-betul punya jabatan strategis ya. Karena kalau menyuarakan aja tanpa jabatan, tanda tangannya nggak laku ya nggak bisa juga gitu ya. Oke, balik tadi ya. Berarti teralienasi, terasing. Kita tahu Indonesia itu luar biasa kekayaan alam. Ya, tapi coba lihat data-data. Ya. Mungkin adik-adik lihat data World Bank, ya, Bank Dunia. Ada berapa jumlah penduduk miskin di Indonesia? Ada yang tahu? Kata World Bank, ratusan juta, 120, 130 juta orang miskin di Indonesia. Kita jumlah penduduk ada berapa? 280. Berarti kalau 150 berapa persennya? Miskin. Walaupun dibantah oleh pemerintah melalui data BPS ya. Wah, kata BPS enggak. Ya, mudah-mudahan enggak ada orang BPS. Enggak, cuma sekitar 20 sampai 25 juta. Itu pun besar bandingkan dengan siapa? Partai apa yang pemenang pemilu 2024? Jadi berapa jumlah suaranya? 19 juta atau 18 juta. Masih banyak orang miskin di Indonesia. Jadi kalau orang miskin bikin partai namanya Partai Miskin Indonesia Menang. Ya, minat nggak? Ya, Partai Miskin Indonesia berarti namanya apa itu? PMI. Partai Miskin Indonesia. Langsung jadi mayoritas. The leading party.
Ya, itu satu data saja. Ya, berarti apa yang disampaikan oleh Bourdieu itu memang terbukti hari ini. Mayoritas kita orang miskin, padahal sumber daya alam kita kaya. Apa yang nggak ada di Indonesia? Ya, apa yang nggak ada di Indonesia? Banyak. Tambang emas ada. Yang terbesar di Pulau Jawa tambang emas. Tahu nggak di mana? Tambang emas di Pulau Jawa yang terbesar. Ya emas itu, Mas Yono, Mas Budi, ya kan? Apalagi yang nggak ada di Indonesia? Uranium barusan ada katanya. Jadi nggak ada alasan sebetulnya dari sisi kepemilikan kita terhadap sumber daya alam yang membuat kita itu miskin. Bandingkan dengan Singapura, ya kan? Apa yang ada Singapura? Nggak ada. Air bersihnya dari Malaysia, gasnya dari kita, nggak ada. Tapi kok bisa kaya? Nah, berarti ada sesuatu. Kok kita enggak? Nah, ini saja sudah membuktikan ya apa yang kemudian disampaikan oleh Bourdieu itu. Keterasingan kita tuh terasing gitu. Iya ya, kita punya batu bara yang besar, tapi apa dampaknya kepada kita batu bara di Jambi? Ya, katanya besar itu. Hilir mudik gitu ya, ribuan, bahkan bisa sampai 12.000 di jalanan itu batu bara itu. Kemana kepada kita? Kita terasing. Nah, dari sini saja udah terbukti ya bahwa apa yang dikatakan oleh Bourdieu itu kalau dari sisi historis ya, inilah yang kemudian menyebabkan protes-protes sosial. Kalau kita baca akhir-akhir ini kan mengerikan. Apa? Tuh di Himalaya, ya kan? Nepal lebih parah lagi. Bahkan mohon maaf, pejabatnya ditelanjangi. Kalau kita di Jarrah aja kan, itu pun beberapa. Kalau di sana ditelanjang, bayangkan, dipukuli, dilempar, wah luar biasa. Saya nggak berani lihat. Ini, aduh nggak tahu lah ya gimana ya perasaan kita gitu ya, karena ada sisi manusianya juga. Meskipun benci, katanya jangan terlalu benci ya kan. Cinta pun jangan terlalu cinta. Ya, ada waktunya. Nah, itu dari satu sisi. Ya. Nah, kemudian ada yang lain juga, misalnya mohon maaf nih karena bicara akademis ya. Ada juga namanya James Scott ya, mungkin adik-adik nanti bisa menelusuri. Ini kita melihat beberapa konteksnya saja. James Scott menyebut bahwa agak mirip dengan Bourdieu, bahwa ketika rakyat tidak merasakan dampak dari kekayaannya, maka mereka akan melakukan protes. Ya, James Scott menyebutnya dengan weapon of the weak, senjatanya orang-orang lemah. Apa senjatanya orang-orang lemah itu? Protes. Protes sosial. Dalam skala yang kecil mereka kadang membakar ladangnya. Pernah lihat nggak di beberapa berita belakangan ini, beberapa bulan yang lalu, ada beberapa petani di Tanjab Tim apa Tanjab Bar yang menebangi pohon pinang. Ya, itu kata James Scott, weapon of the weak. Mereka protes itu. Ya, protes ini akan besar kalau kemudian dikoordinir, dimobilisasi oleh sebuah gerakan, akan menjadi protes sosial besar. Nah, dari sini saja kita lihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini, kemudian belakangan ini dan sebelum-sebelumnya adalah bagian dari kritik kita sebetulnya, kritik mahasiswa. Ya, terhadap kondisi masyarakat kita, kondisi negara kita. Sangat tidak wajar ya ketika negaranya kaya tapi rakyatnya miskin. Kalau data Bank Dunia itu kita itu ada hanya di nomor 2 setelah Zimbabwe. Ada yang tahu Zimbabwe itu di mana? Afrika. Jadi kita nomor 2 setelah Zimbabwe. Bayangkan jumlah orang miskin. Padahal kita kaya, bisa flexing kita, bisa punya jam tangan mewah 11 miliar. Ya, apalagi punya tas apa itu yang mahal namanya itu merek Hermes ya, bayangkan. Tapi rakyatnya miskin. Nah, ketika itu terjadi, maka jangan salahkan kemudian muncul protes-protes sosial termasuk demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, karena mahasiswa ini kan tulus, ikhlas. Yang merusak itu saya yakin bukan mahasiswa, betul nggak? Saya yakin bukan mahasiswa.
Nah, kadang-kadang kan memang proses-proses ini kalau tidak dikoordinir dengan baik akan ditutupi. Ada yang numpang nih, ya penumpang gelap. Nah, ini kadang-kadang mencederai niat tulus mahasiswa. Ya, kalau kita lihat dari kasus-kasus itu kan, setelah mahasiswa muncullah segala macam itu. Dan sampai hari ini saya masih meyakini bahwa penjarahan atau pengusakan yang terjadi itu bukan dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Nah, saya pikir itu dulu sebagai pengantar ya. Ya, pengantar kita, semoga masih ada waktu untuk diskusi. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pandangan dari Bang Fahrudin atas pemaparannya yang sangat mendalam dan membuka wawasan kita semua. Oke, kita lanjut lagi ke sesi diskusi kita yang tadi. Ditambah lagi 3 narator warga kita sudah lengkap nih. Ada bagian akademisi, aktivis, serta musisi. Jadi tambah luas lagi dimensi diskusi kita pada sore hari ini. Ada yang mau tanya? Oke, yang di belakang terlebih dahulu. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya menarik dari diskusi hari ini. Yang saya lihat adalah menakar sentimen kekuasaan terhadap demonstrasi hari ini. Bagi saya hari ini yang sentimen itu bukan publik, tapi kekuasaan. Karena yang memunculkan bara, yang memunculkan api itu adalah kekuasaan. Jadi pada hari ini saya ingin bertanya, jadi apakah perlu empati atau sikap atau hal-hal baik terhadap demonstrasi gitu? Sedangkan bentuk demonstrasi kemarahan itu adalah bentuk transparansi dari masyarakat. Jadi apabila hari ini masyarakat hari ini dibatasi aksi demonstrasi terkait mungkin delik, mungkin abang yang dari seni mungkin tidak berekspresi lebih dalam seperti mengkritis, menggambar kepala DPR pakai ayam, babi misalnya kan, itu terbatas hari ini. Nah, menurut saya hari ini kalau demonstrasi masih ada hal-hal yang seperti itu, bagi saya itu bukan bagian daripada demokrasi. Sehingga kemarahan itu tidak melahirkan reformasi, Pak. Kenapa? Masih terbatas hari ini. Nah, bagaimana hari ini? Pertanyaan saya, apakah perlu berempati? Atau kita cukup mengkasihani para pejabat kekuasaan terhadap dalam penyampaian pendapat hari ini? Mungkin itu saja. Ada spesifik pertanyaan ke narator Mungkin warga bebas kita? siapa yang mau jawab. Oh, ya. Karena bagi saya hari ini menangkap hari ini, Bang. Saya masuk lagi ya terkait di Jambi kemarin. Bagi saya terkait pembakaran, penjarahan ataupun itu bagian daripada kemarahan. Saya tidak membenarkan penjarahan, saya tidak membenarkan pengerusakan, tapi ingat jangan melupakan substansi. Bahwasanya sentimen itu lahir dari kekuasaan. Hari ini DPR nggak ada yang berstatement terus Provinsi Jambi. Sempat DPR kita waktu demonstrasi mahasiswa mengeluarkan kata-kata yang menurut saya menantang lah. Apa selero kau? Bagi saya itu tidak layak sebagai tokoh publik untuk menyampaikan narasi-narasi seperti itu. Sehingga sentimen itu keluar, dan bagi saya untuk pendapat saya sendiri, Pak, tidak perlu berempati, tidak perlu bersikap baik terhadap kekuasaan dalam mengkritik ya, dalam perihal mengkritik. Tapi tidak dalam berdiskusi. Menurut saya memang kita perlu empati lah. Maksudnya ada etika di situ. Tapi kalau dalam penyampaian aspirasi masih ada, tidak boleh keluar kata-kata kotor. Bagi saya layak aja lah kuasa hari ini sampaikan itu. Nah, mungkin dibantu jawab lah, Bang, untuk edukasi, karena undang-undang ITE terlalu menakutkan hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Bang Riri? Ada pandangan? Dari sini bisa kita ambil langkah juga, maksudnya tentang protes ini atau berdemonstrasi ini. Jadi ketika apa yang menurut pendapat kita kurang tersampaikan, maka kita harus menambah game-nya. Mungkin yang tadinya cuma lewat musik, maka perlu ditambah dengan kata-kata. Atau masih kurang lagi, kita tambah lagi dengan warna, visual dan macam-macamnya. Namun ketika memang benar-benar sudah tuli, ya maka kita tak harus bicara yang bagaimana lagi. Ya memang kita udah anggap aja ya, manusia itu tuli kok, capek banget ngomong kan.
Kalau dia memang dasarnya nggak bisa dengar, ya nggak usah kita omongin. Ya kalau enggak ya kita bakal kesal dewe, kano dewe. Ya jadi kayak kita juga harus memanage kemarahan juga. Jadi enggak semuanya harus kita keluarkan, tapi memang tujuan demonstrasi itu kan adalah memang bom waktunya keluar. Namun ya ketika enggak didengar ya mungkin ada cara-cara lain yang tadi mungkin bisa lewat jalur lain atau jalur orang dalam yang bisa, karena tujuannya adalah demonstrasi itu agar kita bisa berdiskusi kan, duduk bareng. Oke, mungkin kebijakan Bapak ini kurang tepat, maka lebih baiknya begini. Terus itu mungkin. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Oke. Kak Risma. Jadi sedikit Bang. Tadi ini menarik ini ya, kawan-kawan diskusi mengeluarkan statement-statement yang seperti ini. Tapi garis bawahi dulu, tidak ada pemikiran yang salah, yang ada belum tepat. Jadi kawan-kawan, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Abang dan kita ini, bahwa maksud dari apa yang saya sampaikan tadi, aksi-aksi besar itu untuk sampai ke tujuan utama kita itu perlu waktu yang panjang, jalan-jalan yang panjang. Secara akademisnya tadi sudah dikatakan oleh Bapak dosen kita ini, itu kajian akademisnya, maksud penalarannya yang saya maksud. Cuman seperti ini, Bung. Berbicara keistimewaan mahasiswa, ketika kita katakan pantas tidak kita memaki-maki DPR, kita bicara di Jambi baik, yang mereka itu bahkan sampai hari ini tidak ada mengeluarkan statement apapun. Mungkin secara pribadi seorang Risma Pasaribu pantas, tapi kan pribadi kita ini punya juga kewajiban-kewajiban yang di luar saya membawakan diri saya sebagai Risma Pasaribu. Saya kadang membawakan diri saya sebagai mahasiswa, dan saya sepakat dan clear di situ. Mahasiswa tetaplah berbicara yang terpelajar. Apabila mereka di sana mereka berlagak seperti anjing, maka tidak perlu pula kita yang di sini menyamai diri kita harus menjadi anjing juga supaya sama dengan mereka. Kenapa saya katakan sekasar itu, kawan-kawan? Pemerintah hari ini ketika mengeluarkan kebijakan sudah tidak melihat lagi aspek yang namanya keadilan. Atau ketika berbicara apos vero kau, pusing lah kita membahas itu. Cuman kayak mana ya? Dia itu tidak pantas menjadi pemimpin, tapi sistem di negara kita, balik lagi saya katakan tadi, negara ini sudah sangat gelap. Yuk. Bagaimana kita mau sampai kepada tujuan kita, sementara power dari negara itu sudah berbanding terbalik. Yang seharusnya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan masyarakat. Tapi hari ini itu cuma sebagai hiasan baik di buku-buku pelajaran. Sudah tidak ada lagi kekuasaan tertinggi itu ada di tangan masyarakat. Sekarang kekuasaan tertinggi itu ada di tangan mungkin Jokowi, Prabowo, atau siapapun yang menjabat hari ini. Mungkin Haris. Kita tidak pernah tahu kekuasaan itu ada di tangan siapa, karena kekuasaan itu sejatinya sudah dirampas dari masyarakat. Pertanyaannya, tadi saya jelaskan ya. Kalau kau mau melakukan revolusi tapi setengah-setengah, mending kau tidak usah revolusi. Kau hanya akan mengorbankan kawan-kawan. Kau hanya akan mengorbankan dirimu sendiri yang bahkan ketika kau mati pun bunuh diri memperjuangkan negara ini, tidak akan ada untuk saat ini yang berubah. Artinya apa? Bergerilyalah di jalan-jalan panjang menunggu rakyat-rakyat Indonesia ini bersatu padu melawan zolimnya kekuasaan hari ini. Bagaimana kita mau memukul polisi, mencapai kebijakan, memaksa DPR untuk berbicara di kota Jambi ini? Ya tengoklah brutalitas aparat hari ini. Kita ditembaki gas air mata, ditembak satu gas air mata, lari kita semua 10 km. 10 km kita lari. Dan ada satupun kita yang mampu menahan itu. Dan memang kita tidak harus mati bunuh diri. Tidak zaman kita untuk mati bunuh diri. Maka betul yang abang katakan, iya kan? Kalau cuma suara saya aja yang lantang, nggak ada gunanya. Maka dalam hati saya niatkan kawan-kawan, kelak 10 tahun, 20 tahun ke depan, tangan saya ini mahal untuk membubuhkan tanda tangan.
Dan harapan saya sebagai orang yang berkuliah melakukan aksi di jalanan adalah kawan-kawan saya hari ini jangan sampai mati konyol di tangan pemerintahan yang rusak. Tapi tanamkanlah di dirimu bahwa 10, 5 tahun, 15 tahun ke depan yang memegang kendali itu adalah kita. Itu bisa terjadi, sistem itu bisa berubah, revolusi itu bisa benar-benar nyata apabila posisinya seimbang antara power dari masyarakat dan power pemerintahan yang zalim hari ini. Tapi jangan terlalu berhayal terlalu tinggi dengan doktrin-doktrin yang luar biasa keren. Jangan kawan-kawan. Karena apa? Kalau jujur saya ditembak gas air mata saya masih lari. Begitu juga dengan kawan-kawan. Jadi rawat terus kemarahan, pupuklah dirimu dengan ilmu-ilmu supaya apa? Supaya ketika nanti kawan-kawan memegang sebuah jabatan tidak menjadi anjing-anjing politik yang bisa hanya mengeluarkan kebijakan tanpa tahu dasarnya. Ada aspek kemanusiaannya. Lalu balik lagi dengan kondisi negara hari ini, apakah kita perlu berempati? Jawabannya perlu, karena kita adalah manusia. Manusia harus memanusiakan manusia. Iya kan? Ya kasarnya ngomong, kalau pemerintah semua menjadi anjing, masyarakat tidak perlu menjadi anjing. Karena jagalah harkat martabatmu sebagai manusia. Manusia itu punya rasa empati, bisa melihat rasa sakit dari orang lain. Yang sebenarnya manusia itu bisa mengeluarkan kebijakan yang itu tidak hanya bagi sekelompok elit. Tapi ketika kebijakan itu dikeluarkan menyakiti masyarakat banyak, artinya kebijakan itu tidak perlu dikeluarkan. Itu namanya manusia. Jadi jangan menyamai standar mereka dengan standar kita. Standar kita tinggi, Bung. Kita tinggal menunggu waktu baik. Cuman revolusi tidak akan terjadi ketika saya yang punya pemikiran kayak gini. Iya kan? Maka benarlah kata Soekarno. Berikan saya 10 orang tua akan saya guncang. Apa yang akan diguncang? Gunung Semeru dari akarnya. Tapi berikan saya 10 orang muda akan saya guncang dunia. Maksudnya 10 itu adalah 10 orang dari tempat ini menjaring 10 orang di Cafe Madilog. Maulana Diza Logika mungkin ya, ada tahu lagu apa itu. 10 orang lagi menjaring di Elosapa, 10 orang lagi menjaring dan ini mengakar, maka percayalah. Tidak ada yang namanya perjuangan yang sia-sia, tapi sabar. Jangan mati bunuh diri di negara yang sakit, negara yang tidak peduli apakah kita mati, apakah kita capek, apakah orang tua kita lapar. Tidak ada yang peduli itu saat ini. Jadi sabar-sabar bela Bu. Menunggu momentum dan momentum itu pas. Terima kasih. Oke, langsung ya. Langsung aja. Oke, wah ini luar biasa. Jadi gini, tadi menanggapi, mudah-mudahan bisa sedikit ada penjelasan ya. Jadi kita tahu di tahun 66 itu ya, senior kita kan, ada Bang Akbar Tanjung CS. Itu sebetulnya sudah relatif baik kalau kita berkaca. Tapi kemudian coba lihat ya, kalau tidak disiapkan dengan baik, mereka pun mohon maaf ya, tercebur juga di dalam perilaku yang dikritiknya tuh. Ya mohon maaf nih, ya, ini senior kita. Dan kita tahu di antara motornya ya HMI, alumni HMI di tahun 66. Tapi coba kita lihat, mereka kemudian bergabung dalam Orde Baru dan melakukan hal yang sama dengan dimensi yang mungkin berbeda dari yang dikritik. Kemudian yang terbaru kita ke Himalaya, Nepal. Coba lihat anak-anak muda Gen Z protes. Kemudian apa? Karena mungkin tidak terlalu dipersiapkan dalam konteks di lapangan ya. Mereka kemudian apa? Membebaskan para napi. Napinya ini kriminal. Kemudian apa? Para napi ini membentuk sebuah pasukan bersenjata dan kemudian menjarah toko-toko, termasuk juga mohon maaf memperkosa wanita. Bayangkan itu efek ketika demonstrasi hanya demonstrasi tanpa disiapkan dengan baik. Nah itu yang kita khawatirkan. Tadi ya sia-sia. Jadi makanya bagi saya yang lebih baik itu kita siapkan, jangan hanya demonya, tapi ada juga cara-cara lain. Siap nggak kita misalnya mahasiswanya memimpin negara ini atau daerah ini kalau itu memang sudah waktunya? Saya pikir belum siap. Ya kan? Artinya apa? Ini adalah tahapan-tahapan. Ini bentuk protes di awal. Agar protes ini menjadi perhatian. Ya. Menjadi perhatian. Karena kita seperti Nepal yang mohon maaf sekarang tuh linglung.
Tidak ada pemimpin presidennya negara. mundur, perdana menterinya mundur. Nah, siapa? Akhirnya siapa yang turun? Tentara, militer. Ya, tentu kita tidak berharap seperti itu. Artinya apa? Ada cara-cara. Jangan hanya fokus di demonya. Adik-adik kita semua harus mempersiapkan skill, kapasitas, kapabilitas juga. Kualitas diri juga harus ditingkatkan. Agar kita tidak disebut dengan ngomong doang itu. Coba diem, bisa ada? Nah, jangan sampai seperti itu. Ada omongan-omongan seperti itu. Artinya apa? Kita silakan protes, silakan demonstrasi, ya. Tetapi kita juga harus mempersiapkan diri. Kalau sewaktu-waktu ada panggilan nih, ya, panggilan tugas, ya, untuk memimpin negeri ini, kita udah siap. Gitu. Ya, mungkin itu sementara tanggapan saya. Ada lagi? Oke, banyak ya. Yang di depan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Ahmad Idan Saputra dari mahasiswa UI. Kalau asalnya kalau Bang Rudi dari Mudik, saya juga dari Mudik. Tapi saya di Sarolangun, Pak. Oke, mungkin pertanyaan ini saya tujukan kepada Bang Rudi khususnya dengan konteks seperti yang kita bahas pada hari ini, yaitu terkait demonstrasi. Baru-baru ini ya dari tanggal 25 Agustus ini marak sekali tuntutan bentuk protes kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang hari ini hemat saya bukan lagi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, justru Dewan Pengkhianat Rakyat. Sepakat tidak, kawan? Sepakat. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat keputusan ataupun kebijakan yang hari ini sudah menyeleweng. Dan yang paling berdosa menurut saya hari ini adalah para ketua partai politik yang tidak bertanggung jawab, yang mewakilkan perwakilan-perwakilan orang-orang dari setiap daerah di gedung mewah di Jakarta sana. Pertanyaan saya, dengan aksi demonstrasi ini, tentu hari ini kita banyak melihat tuntutan-tuntutan. Namun hari ini tuntutan tersebut tidak lagi mengerucut pada konteks yang jelas, namun sudah melebar. Bahkan sampai ada bubarkan DPR, hashtag bubarkan DPR. Nah, menurut dari kacamata Bang Rudi, dari sisi akademisi, nah bagaimana Bang, ketika DPR ini nantinya, ketika dibubarkan, ataupun ya ditiadakan, karena ya inilah tuntutan dari masyarakat untuk membubarkan DPR. Namun kita ketahui bahwasanya negara Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem Perwakilan konstitusional Republik presidensial. Nah, bagaimana menurut pandangan dari Bang Rudi ketika DPR ini mungkin akan dibubarkan dan bagaimana negara ini akan berjalan? Sedangkan kita tahu kita menganut trias politika, Bang. Nah, mungkin itu saja. Terakhir, untuk menyemangati kawan hadir pada hari ini, saya tahu bahwa di sini hadir semua orang hebat, mahasiswa yang melawan, mahasiswa yang menyuarakan suara rakyat. Dua kata untuk perlawanan: hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Tiga kata untuk perlawanan atas ketidakadilan dan ketimpangan: hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Allahumma fiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja ya Bang. Oh, langsung ya. Oke. Ya, saya sepakat tadi ya bahwa Nanti diminta statement untuk closing ini Bang. apa ya, demonstrasi yang baik atau protes yang baik itu harus punya common enemy. Ya. Suksesnya biasanya gitu. Misalnya 98 itu common enemy-nya atau musuh bersamanya ya Pak Harto, Orde Baru, tumbang. Hari ini, sampai hari ini saya pikir belum ada yang namanya common enemy. Masing-masing benak mahasiswa mungkin berbeda-beda. Masing-masing organisasi mahasiswa mungkin berbeda-beda. Mohon maaf, misalnya PMI mungkin
common enemy-nya bukan sesuatu yang sama dengan HMI misalnya, contohnya. Ya, artinya itu satu sisi. Yang kedua tadi ditanyakan ya, tadi karena melebar sudah isunya sudah tidak, bahkan kalau kita cermati media hari ini ya, hasil dari 25 Agustus itu hampir tidak ada suara yang masif gitu ya terkait dengan tuntutan mahasiswa. Yang muncul adalah apa? Penjarahan, pengerusakan. Itu yang paling besar pemberitaan. Artinya apa? Demo mahasiswa terutama 25 Agustus itu lebih dilihat sebagai penjarahan. Efek negatifnya bagi masyarakat, bagi negara ini. Yang kena siapa? Ya mahasiswa. Ya. Nah, itu yang sebetulnya yang harus dicermati juga. Common enemy itu hampir tidak muncul. Nah, tadi terkait dengan DPR ya. Saya pikir gini. Mungkin yang hadir baca ya, ada berita dalam beberapa hari ini yang dirilis oleh Kompas. Ya, mudah-mudahan baca ya. Menarik bahwa di Asia ya sampai hari ini ada semacam tren penurunan demokrasi. Mungkin ada yang baca. Penurunan demokrasi ini ditunjukkan dengan mulai tidak percayanya masyarakat dengan sistem demokrasi. Buktinya apa? Yang terakhir ya Nepal ya. Presiden, perdana menterinya mundur dan itu hasil dari demokrasi. Ya. Kemudian apa? Di Prancis juga. Ya, barusan perdana menterinya mundur juga karena mosi tidak percaya. Beberapa negara lain juga seperti itu. Ya. Terjadi kemunduran. Artinya apa? Demokrasi ini bukan obat yang mujarab satu-satunya sebetulnya. Termasuk yang kita anut. Jadi jangan berharap demokrasi ini kalau obat yang itu tuh apa itu? Obat yang segala obat itu apa namanya? Ya. Obat yang paling mujarab pokoknya apapun penyakitnya ya itu obatnya itu. Bukan seperti itu. Ya. Artinya apa? Ke depan harus ada upaya kita berusaha mengkritik sistem demokrasi kita. Ya. Tetapi ya harus diingat karena konstitusi kita menyebutkan sistem demokrasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak langsung di Pancasila. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu demokrasi. Wakil. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita tarik tadi yang disampaikan oleh Dinda ini tadi, membubarkan DPR tidak menyelesaikan masalah. Ya. Ada tikus di lumbung padi, jangan dibakar lumbung padinya. Tikusnya yang dibasmi. Jangan seperti Nepal dibakar malah susah nanti kita. Ya. Kayak kemarin ya mohon maaf kan udah ada yang menghitung tuh kerugian DPRD kita 2,6 miliar. Nanti balik ke kita lagi. Ya, jadi jangan bakar lumbungnya, sepakat Nadina. Ya. Tapi kita kejar tuh tikusnya. Jangan sampai tikus itu masuk lagi. Ya. Masuk lagi ke lumbungnya, nanti beranak pinak di situ. Ya, anak baru umur berapa tahun udah punya kekayaan yang miliaran gitu ya. Seperti itu. Jadi hari ini saya dalam konteks kalau memang tujuan yang membubarkan ya rasanya tidak tepat ya. Bukan sesuatu solusi yang efektif untuk apa ya mengatasi masalah yang ada di negara ini. Sebetulnya ini ada bagian dari sistem politik kita yang tidak kurang pas ya. Karena misalnya sistem pemilu ini sedikit ya menyinggung sistem pemilu kita yang menggunakan suara mayoritas itu ini hari ini yang kita nikmati. Yang menjadi wakil kita siapa? Mohon maaf, artis, para konglomerat. Bahkan dalam data ada 60% DPR RI yang katanya wakil kita itu diisi oleh artis dan pebisnis. Ya namanya pebisnis, saudagar itu apa? Yang menguntungkan dia. Maka kebijakan-kebijakannya pun menguntungkan mereka. Jadi tidak aneh sebetulnya, karena nggak ada makan siang yang gratis kan. Kecuali Pak Prabowo bilang makan siang gratis. Nggak ada. Mereka akan menarik kembali apa yang sudah mereka setorkan melalui apa kebijakan-kebijakan. Nah, sistem yang itu sebetulnya harus kita perbaiki melalui tadi demonstrasi, protes,
kemudian kritik-kritik melalui media-media lain. Saya pikir itu ya sementara. Oh, iya. Boleh. Ini. Mungkin sebentar ya. Izin untuk menanggapi Pak Farudin tadi Ya. terkait membakar lumbung tikus atau segala macam. Nah ini kan sistem pemilihan di Indonesia ini kan masih sangat labil. Setiap 5 tahun sekali ada aja gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sangat labil sistem pemilihan kita hari ini. Nah kalau saya lihat hari ini memang betul apa yang disampaikan Pak Farudin tadi. Yang bermasalahnya itu anggota dewannya. Nah bukan DPR-nya, karena kita tadi kalau secara hierarki ataupun secara konstitusional ya trias politika ini saling berkesinambungan. Ketika tidak ada salah satunya ini bakal terjadi ketimpangan dan bahkan bisa menjadi monarki kalau saya lihat ya. Nah apa solutifnya ini Pak ketika ya anggota DPRD ini yang anggota DPR ini yang malahan membuat sebuah kericuhan. Kalau saya tangkap bahwasanya hari ini yang bermasalah itu adalah partai politik yang ada di Indonesia. Kalau saya lihat hari ini. Kenapa? Karena aturan-aturan yang ada di DPR, yang digagas oleh DPR, semuanya by order Pak. Nggak ada yang nggak by order. Kalau kata Bambang Pacul itu kan, ya kalau kawan-kawan mau mengesahkan rancangan undang-undang, jangan di sini, di KPKP Pak, sama ketua-ketua partai. Kan itu narasi Bambang Pacul. Nah, jadi kalau saya solutif yang saya berikan bahwasanya hari ini bukan hanya ada hak recall partai saja, tapi bagaimana hak recall masyarakat ini harus kita gagas kembali. Hari ini partai politik bebas menonaktifkan kader-kadernya di DPR, bebas mem-PAW-kan tanpa melihat apa yang menjadi latar belakangnya, kan seperti itu. Nah, yang hari ini harus kita gagas adalah bagaimana masyarakat ini mempunyai hak recall-nya. Kita harus memanggil DPR kita karena kita yang memilih. Karena kedaulatan tadi di tangan rakyat. Kita ini memiliki yang namanya hak dipilih dan hak untuk memilih. Hak dipilih dan untuk memilih. Di dalam hak dipilih dan untuk memilih kita juga ada yang namanya hak untuk memanggil kembali. Karena ini kita yang memilihnya gitu loh. Jadi kalau kita lihat, kalau solutif dari saya Pak Farudin, bahwasanya harus kita gagas kembali dan harus kita gugat barang ini ke MK. Kita lakukan jalur konstitusional kan, seperti itu. Mungkin dalam beberapa waktu dekat ya, kami kawan-kawan mahasiswa ada yang ingin melaksanakan gugatan MK Pak, terkait hal-hal seperti ini. Karena kalau kita lihat, kilas balik ke belakang, partai politik ini sangat sangat di partai politik ini ada kekuatan yang absolut besar kan, kekuatan yang mutlak di partai politik karena jalannya suatu negara di Indonesia ini itu tadi semuanya by order Pak, tidak ada. Kalau kata Pak Farudin tadi, tidak ada makan siang yang gratis. Nah sedikit untuk mengilas kembali terkait demo tadi dan segala macam. Hari ini misalkan demonstrasi demokrasi di era digital. Kita lihat salah satu anak muda Jambi yang hari ini dipersekusi, diintimidasi di nasional ada namanya Ferry Irwandi. Saya rasa kawan-kawan sudah melihat beritanya, tapi nggak ada kawan-kawan di Jambi yang menyuarakan solidaritas untuk Ferry Irwandi. Hari ini beliau lantang menyuarakan bahwasanya ini skema-skema dan segala macam. Itu kalau terkait di era digital ini sangat masif. Bahwasanya pembungkaman itu sangat masif dan biaya untuk buzzer itu bukan 1M 2M Pak, ratusan M bahkan. Kemarin sempat bocor yang dari TNI. Kalau kawan-kawan kemarin sempat melihat berita sekitar setahun yang lalu lah. Nah itu terkait betul yang disampaikan Pak Farudin tadi terkait di Nepal. Common endeminya tidak ada. Jadi mereka ini kebingungan. Tidak ada kekosongan kepemimpinan ini mau dijadikan seperti apa? Ya saya yakin dalam beberapa waktu ini Nepal itu bakal terjadi kemiskinan yang luar biasa. Kalau di Jambi ataupun di Indonesia, apa common enemy kita? Nggak ada terlihat seperti apa. Kita hanya fokus bagaimana mereformasi DPR dan membubarkan DPR ini narasi yang konyol kalau menurut saya. Tapi tidak ada namanya
ini kan sebagai trigger saja sebenarnya Pak. Untuk anggota-anggota Dewan kenapa kami ingin membubarkan DPR kan. Ini sebagai trigger Pak saja bahwasanya mereka ini harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Iya. Kan seperti itu. Kritik aja. Nah di Indonesia common enemy-nya tidak ada, jadi itu tadi banyak penumpang-penumpang gelap yang menyusupi. Ya. Kalau di Jambi kemarin kawan-kawan, 2 kali aksi kami yang kami lakukan dengan masyarakat sipil mahasiswa, di hari kedua itu saya sudah bisa melihat orang-orang yang berkepentingan yang hadir di aksi jilid kedua itu di hari Senin, kalau nggak salah. Bahkan saya menyadari ada sosok intel, bahkan sniper pun sudah dipersiapkan. Sniper pun kemarin di Jambi itu sudah turun bahkan. Ini info A1. Di beberapa tempat-tempat itu sudah ada. Jadi lucu aja kalau sniper itu pakai peluru karet kan lucu kan. Itu kita cerita berdua bang, gak enak gitu dulu ya. Nah mungkin itu tanggapan dari saya terkait ya DPR ini harus seperti apa. Karena kalau saya lihat hak recall masyarakat itu harus kita gabungkan kembali bahwasanya kita yang memiliki hak untuk memilih dan kita juga memiliki hak untuk memanggil kembali mereka dan memecat mereka kan gitu melalui prosedur-prosedur yang diatur oleh ketatanegaraan kita. Baik, terima kasih. Mungkin perkenalan kawan-kawan, nama saya Armando, saya dari Ilmu Politik Unja. Terima kasih kawan-kawan. Baik, kita lanjut lagi diskusi kita dengan satu pertanyaan lagi. Aduh, bingung nih mau kasih siapa. Oke, ke abang yang di belakang boleh. Tanggapi aja Pak. Ya, adil Pak. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dandi Batanata, mahasiswa hukum Unja. Jadi mungkin kembali ke tema hari ini, sebenarnya itu kan berangkat daripada hipotesis relevan nggak aksi demonstrasi di era digital. Jadi saya ingin sedikit kembali ke sejarah ditemukannya mesin ketik ya, revolusi industri 2.0 kalau nggak salah, dan juga menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme, yang mana lahirnya nasionalisme ini berakibat pada revolusi-revolusi besar yang terjadi di dunia. Salah satunya itu mungkin di revolusi Prancis yang menjatuhkan Raja Louis XVI kalau nggak salah. Jadi di sini korelasinya sebenarnya memperkuat apa yang disampaikan Sarinarisma tadi, bahwasannya era digital dan aksi demonstrasi itu komunikasi etik. Betul, karena memang terjadinya revolusi salah satunya di Prancis itu melalui selebaran yang diciptakan untuk membangun nasionalisme warga Prancis pada saat revolusi Prancis. Jadi kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Benedict Anderson dalam buku Imaginary Community, bagaimana masyarakat yang berbeda di dunia belahan lain atau kita yang di Jambi berbeda dengan masyarakat yang di Jakarta disatu oleh yang namanya ide. Kalau bahasanya Yuval Noah Harari dalam buku Sapiens, itu realita intersubjektif. Bagaimana satu sama lainnya saling terikat, tapi berada di jangkauan yang mungkin sulit dijangkau. Nah ini juga peran di era digital ini. Bagaimana kita tahu situasi saudara kita yang berada di Jakarta, bagaimana kita tahu situasi kondisi yang terjadi di Aceh, kawan-kawan kita yang di Papua yang hari ini selalu meneriakkan kemerdekaannya. Nah ini menjadi satu ide yang kemudian hari ini lahir sebuah tuntutan 17+8 tadi. Jadi ketika memang dikatakan masih relevan atau tidak, masih sangat relevan. Karena memang dari mesin ketik tadi kan bangkit semangat nasionalisme dari kita. Nah juga untuk menjawab tadi pertanyaan siapa yang disalahkan mengenai pembakaran dan lain sebagainya, ya pasti itu pemerintah.
kita berbicara yang namanya azas masuk sebab akibat. Akibat dari rusaknya pagar, pembakaran dan lain sebagainya, penjarahan. Akibat apa? Akibat yang tidak benar menjalankan tupoksinya, kan begitu. Dan juga menjawab mengenai kaman enemy. Jelas sebenarnya hari ini siapa yang menjadi kaman enemy kita. Pemerintah hari ini, Prabowo dan Insinyur yang lainnya, dan ini prioritas kepentingan mereka. Mungkin itu aja, terima kasih. Sebelumnya Bang mau spesifik ke narator yang mana? Menanggapi aja deh. Oh menanggapi aja, oke. Tanggapan. Saya Tuli dari masyarakat sipil melawan. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Luar biasa ya tadi diskusi-diskusi dari yang dipaparkan oleh narasumber, terutama Risma itu menularkan energi kemarahan dan semangat kawan-kawan yang ada di sini untuk bagaimana kita bicara negara ke depannya, dan kita berkumpul di sini. Saya kira saya harap konsisten untuk membuka ruang-ruang yang mungkin akan menimbulkan gerakan-gerakan yang lebih positif lagi, khususnya di Provinsi Jambi. Saya kira dengan konsisten dengan diskusi seperti ini 3, 4, 5 kali, besok kita didatangi Intel ya. Atau sniper yang dikatakan Armando tadi. Saya mau menanggapi yang dikatakan Pak dosen tadi, bahwa ketika tikus yang berbuat salah jangan lumbung yang dibakar. Nah, analogi ini saya mau tanya sama Pak dosen, apakah Pak dosen dengan analogi ini artinya tikusnya itu harus dimatikan, Pak dosen? Kalau tikusnya tidak dimatikan, artinya tikusnya itu akan balik lagi ke lumbung, betul bukan kawan? Iya. Berarti Pak dosen sepakat bahwa koruptor di negara ini harus dihukum mati. Betul. Catat kawan-kawan mahasiswa. Besok itu yang berbentuk bahwa koruptor harus dihukum mati, dan itu ya, saya kira yang harus dibahas. Nah, mungkin saya kira apa yang terjadi dalam konteks demokrasi berapa pekan yang hari ini terjadi di Indonesia, di Jambi, ini adalah kemarahan rakyat, ini adalah kemarahan masyarakat, ini adalah kemarahan orang-orang kecil yang hari ini tidak merasakan kemerdekaan dan sangat sengsara. Kenapa? Saya dari kacamata saya, periode 10 tahun ke belakang sebelum Jokowi menjabat sebagai pemimpin di Indonesia, ini mengakibatkan kehancuran negara. Ya oke, mungkin di zaman SBY kita bicara kesalahan, banyak kesalahan, tapi kesalahan itu semakin diperdalam itu di zaman Jokowi. Kita tidak mungkin Prabowo hari ini baru berapa bulan jabat, belum 1 tahun. Kita di sini semua berharap Prabowo menjadi presiden yang mementingkan kepentingan rakyat. Dan balik lagi ke yang terjadi pada beberapa kali, bahwa kita semua rakyat Habis baterai gitu. kalau kita marah, kita merasakan hari ini rakyat merasakan kelaparan, Pak. Kawan-kawan semua kita lapar. Kalau kita bicara soal empati, kita bicara soal nurani manusia. Saya sering turun ke lapangan, Pak. Saya kerja di lapangan, melihat bagaimana kondisi masyarakat di akar rumput. Mungkin setiap kita melihat itu kita akan meneteskan air mata. Iya kan? Bagaimana di Jambi sendiri kita lihat, coba kawan-kawan lihat di masyarakat sekitaran tepi Sungai Batanghari yang hari ini berdampak dari industri ekstraktif tambang, emas ilegal maupun batubara, stunting, kelainan genetik, kekurangan air bersih dan segala macam yang menghancurkan hidup mereka. Bagaimana kalau misalnya kita lihat turun lagi yang lebih dalam di wilayah-wilayah tambang, wilayah-wilayah perkebunan atau segala macam yang hari ini dikuasai oleh segelintir elit-elit, dan rakyat hanya mendapatkan dampak negatifnya. Dan itu jelas fakta di lapangan bahwa hari ini Jambi menjadi salah satu provinsi dengan industri ekstraktif yang terbesar di Indonesia juga, menjadi wilayah perkebunan sawit, perusahaan terbesar di Indonesia, tapi rakyat hanya terkena dampaknya, Pak. Gitu.
itu mungkin balik lagi ke apa pertanyaan saya, mungkin dari narasumber saya tidak mau panjang-panjang juga, mungkin kawan-kawan lain mungkin nanti ada yang menanggapi juga. Apakah kita sepakat bahwa koruptor yang melakukan kesalahan hari ini pantas dihukum mati? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kawan-kawan semua. Respect dengan kawan-kawan bara nyala yang hari ini Batu bara. Oke, hidup. Ya, mungkin bisa pakai salah satu forum yang merespon kejadian ya, atau peristiwa demokrasi di Indonesia. Cek ya. Yep. Cek ya. Sebenarnya esensi dari kemarahan yang terjadi kemarin itu Bang, ada penyebab benar satu, tapi penyebab itu tidak atau belum disepakati hari ini bahwasanya mereka menyebabkan kehancuran lebih besar dari kehancuran yang dilakukan oleh masyarakat hari ini. Itu yang terjadi. Terus untuk kawan-kawan yang aksi kemarin yang selalu memprotes kebijakan yang mungkin tidak relevan itu juga harus memberikan point of view, begitu. Apa yang menjadi dasar kemarahan tersebut? Mungkin itu sebagai sense kita terhadap kawan mahasiswa ataupun masyarakat di Jambi ya. Kawan STM keren ya kan, pajak naik, isu segala macam, anjing aku lempar kantor DPR pulang gitu. Itu sederhana itu Pak, kawan-kawan. Generasi hari ini berpikir. Jadi pemerintah atau penguasa hari ini harus menjadikan itu refleksi. Jangan anggap gerakan itu kecil, sebagian hanya 17/8 kan hanya sebagian dari masyarakat gitu kan, oleh menteri terbaru kan. Mudah-mudahan tidak dibutuhkan orang juga kayak menteri di Nepal. Nah terus satu, yang kedua 3,5% ini hasil riset ya dari salah satu profesor. Dimanapun revolusi, dimanapun perubahan sistem secara radikal, 3,5% penduduk dari satu wilayah itu bisa kalkulasi itu 100% tuh perubahan sistem akan terjadi. Saat 3,5% masyarakat di satu wilayah turun ke jalan, aksi damai. Nah gitu loh, istilahnya kayak ya aksi protes segala macam gitu, itu harus terus dilakukan, tapi harus minim resiko seperti itu. Aparat itu kan alat negara, mereka itu senjata juga tidak paham apa yang kita omongkan gitu kan. Anggap seperti itu saja. Gitu. Terus yang kedua, terkait aksi kemarin, saya protes terhadap pemberitaan. Saya juga jurnalis gitu loh. Banyak juga jurnalis yang bangsat brengsek juga. Mereka tidak pernah menyampaikan apa menjadi poin dari kawan-kawan ini. Gitu. Saya sudah sampai tengah malam juga di situ. Sama sebelum mobil itu dibakar, saya pergi di dekat mobil salah satu pimpin itu, gitu. Ya kan? Dan ternyata ditemukan di situ ada pelacak segala macam di dalam itu. Jadi dalam artian ya, gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan kemarin tidak direspon baik di dalam dunia jurnalis hari ini ya, di dalam dunia pemerintahan kita gitu loh. Dianggap gerakan ini jadi noise maker aja gitu loh, noise maker, entah penutupan isu segala macam gitu kan, dari Irwandi naik kasus segala macam gitu. Bisa harus sepele kan, fakta-fakta diduga kan, itu pernyataan dari jenderal itu kan, fakta-fakta yang diduga gitu loh, fakta-fakta kok diduga kan, hal yang konyol gitu, dan itu jadi noise maker. Ya kan? Gerakan akhirnya sunyi lagi gitu. Dan harus ada gerakan yang kontinu kayak Kamisan, ya kan? Mereka menyampaikan pertanyaan cuma satu di Kamisan itu, selama hampir dari 18 tahun mereka bergerak, anak saya kemana? Hanya dalam satu pertanyaan, mereka konsisten 18 tahun di depan istana negara, anak saya kemana? Pertanyaannya itu terjadi di era 98. Nah
Jadi hari ini kalau menurut saya pemerintah harus kita ingatkan dengan hal yang paling rasional. Satu, gejolak yang terjadi di Nepal tidak terlepas dari gejolak yang terjadi di Indonesia. Gitu. Jangan kita menganggap sepele gerakan di Indonesia ini, sebagian segala macam. Mereka belum mati, kalau dibilang Pak Tole tadi. Mereka belum mati, belum sadar. Gitu kan? Kan lucu Pak. Saya sebagai masyarakat mungkin kawan-kawan dari ilmu politik atau ilmu sosial itu lebih dalam melihat itu. Tetapi bagi saya hari ini, kekacauan yang terjadi inilah ujung dari kemarahan masyarakat. Gitu. Sebelum pembantaian itu terjadi, apakah pernah kita lihat di buku sejarah pembantaian PKI 2 juta orang di Bali? Pernah diangkat itu? Dulu ada pernah angkatnya, namanya Suhoki. Gitu. Dan itu tidak pernah sampaikan. Memang pernah terjadi pembantaian di negara ini. Gitu. Jadi jangan pernah menganggap sepele. Makanya saya lucu-lucu nengok kawan-kawan di DPR. Sebelum aksi massa pada saat itu, saya melihat mereka lari dari atas gedung. Itu lagi rapat. Di tanggal 25 itu mereka lari, takutan naik mobil Pajero putih. Kita ketemu rumahku deh, kata ketua DPR kan. Nah, enggak aku rekam, lu rekam. Begitu ketakutannya mereka untuk menemui masyarakat. Satu. Yang kedua, aparat. Mereka tidak ada berdiri di depan kantor DPR pada saat aksi. Seperti aksi-aksi sebelum-sebelumnya. Mereka membiarkan massa itu hancurkan gedung itu. Setelah hancur dan masyarakat ditangkap satu-satu. Diintai satu-satu. Alhamdulillah di Jambi tidak ada penangkapan. Kalau terjadi penangkapan itu, ya kita bakar kantor polisi. Kan gitu. Penangkap biro saja, alhamdulillah cepat kesadaran juga. Karena begini, kalau kita melihat dari sudut pandang yang rasional, mereka mempersiapkan itu. Ya, itu yang intelijen, Pak. Gitu. Dibiarkan kantor itu dirusak, setelah itu ditangkap gitu. Alangkah jahatnya negara ini terhadap masyarakatnya. Gitu. Terus terkait penyusup segala macam. Saat kawan-kawan aksi damai, kami punya prinsip aksi damai itu adalah sebuah gerakan yang paling relevan. Revolusi yang terjadi di negara mana namanya? Nepal. Nepal. Bukan di Nepal. Serbia. Oh, Serbia. Serbia adalah satu contoh revolusi yang paling bagus menurut saya. Di Serbia itu mereka pakai poster, ya kan? Mereka kesenian di awal, menyadarkan dulu masyarakat tidak sadar. Kata lu miskin tidak sadar juga. Enak kalau miskin itu disadar, kita dimiskinkan. Tapi ada yang miskin tidak sadar kalau mereka dimiskinkan oleh negara ini. Bayangkan. Berarti apa? Pengetahuan itu dibodoh-bodohi kan? Memang kita tidak layak untuk dikasih pengetahuan. Karena kalau tahu bahaya nih, ya kan? Kurang lumbung saya ini kan begitu. Nah, kalau di Serbia itu mereka konsisten menyebarkan poster penyadaran gitu, ya kan? Dan terjadi revolusi. Kantor presiden itu yang otoriter itu dibakar, ya. Semua berkas itu dihamburkan di depan kantor. Cuma 1 orang yang mati. Itu Pak Latuo. Infonya sesak napas mati, bukan yang di represif atau apa. Karena aparat ini kan punya anak, gitu. Mereka tarik anak aparat untuk aksi demo juga. Jadi mereka tidak mau berbenturan dengan senjata. Gitu. Saat berbenturan dengan senjata, maka kita jadi represif. Akhirnya isu itu fokus ke situ. Gitu loh. Bukan kepada substansinya. Nah, kalau kita ingin mencapai perubahan dengan cara yang elegan dan rasional, mungkin Serbia itu menjadi salah satu contoh. Kemarin saat gejolak sedikit, mereka jutaan orang turun ke jalan tanpa komando. Jadi gerakan penyadaran itulah terlebih dulu. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu. Luar biasa. Baik, sangat luar biasa ya semangat warga Baranyala pada hari ini. Sampai saya pun sebenarnya tadi ingin bertanya, cuman karena semangat warga Baranyala, saya jadi kalah nggak bisa bertanya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita tarik benang merah dari diskusi-diskusi yang telah kita lalui,
Boleh nih kita minta closing statement dulu dari masing-masing narator warga. Dimulai dari Bang Riri, ya Bang. Jadi menurut saya begini, relevansi akan demonstrasi turun ke jalan untuk hari ini ya, mungkin sampai ke depan. Bagi saya pun mungkin bagi pandangan seniman dan musisi ya masih sangat diperlukan untuk mendemonstrasikan apapun itu karya kita atau protes kita. Kalau nggak ada demonstrasi siapa yang tahu kita lagi marah, kita lagi lapar, kita lagi senang. Kita harus berbagi dalam semua sisinya. Kalau sedih sih sedih aja. Namun ya kenapa nilai seni di Indonesia itu sangat tak berharga? Karena itu. Karena kebanyakan, jadi saya pernah berdiskusi sama teman-teman yang ada di Jakarta, seniman-seniman yang memang mereka lintas negara. Jadi kenapa banyak seniman yang akhirnya bisa dikatakan membusuk di kamarnya, karena seniman itu nggak tahu bagaimana cara menunjukkan hasil karyanya. Dalam artian ini kan berarti kita simpulin, berarti seniman itu belum bisa untuk mendemonstrasikan karyanya. Tujuannya apa? Bagaimana menikmatinya? Ya, benar, menjual juga pasti. Sebenarnya kan kita juga jualan suara nih. Pada 5 tahun kita menjual suara, cuman kan kalahnya si mayoritas suara kita ya begitulah. Jadi agak ini ya bisa dikatakan ujung-ujungnya sangat kasar ya. Yang dongo memilih yang dungu. Jadi begitu. Ya, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya closing statement dari Bang Rudi. Oke. Ya, saya pikir dari tadi yang kita diskusikan bersama ya ada 2 poin penting ya. Yang pertama, mahasiswa harus berbagi peran. Ya, ada yang demonstrasi gitu, ada kemudian yang tadi menyadarkan masyarakat. Ya, dalam konsep politik itu ada namanya hegemoni ya, Antonio Gramsci. Ya, jadi memang betul ada masyarakat kita yang mereka nggak sadar kalau mereka tertindas, mereka miskin itu nggak sadar. Gitu. Nah inilah butuh kesadaran tadi. Salah satu yang meniru tadi apa yang dilakukan oleh Serbia, menyadarkan, oh iya kita itu dimiskinkan, oh iya kita itu miskin loh, ya melalui tadi menggebrak ya bungkusan hegemoni negara itu tadi. Ya itu yang pertama. Yang kedua, saya sepakat tadi sampaikan oleh Indo tadi soal partai politik. Memang muaranya adalah partai politik. Ya, tidak ada sesuatu ya keputusan politik di negeri ini yang itu tidak ya dipengaruhi oleh para ketum partai politik. Ya, celakanya lagi. Ya, para ketum partai politik sudah mempersiapkan dinastinya. Ya. Misal ada partai merah itu sudah siapkan anaknya. Partai biru anaknya disiapkan. Partai kuning yang mungkin agak ini, tapi ya oligarki yang bermain di situ. Kalau partai kuning, oligarki. Artinya apa? Ya, partai politik kita harus direformasi, ditata lagi. Harus mereka menjalankan fungsi-fungsinya agar tadi ya segala macam masalah tadi ya bisa diselesaikan minimal ya bertahap ya melalui tadi reformasi partai politik. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Rudi. Selanjutnya closing statement dari Kak Risma. Saya akan menutup perbincangan banyak arah ini dengan sebuah kalimat yang keren. Kawan-kawan tolong didengarkan. Saya bukan Tuhan yang berfirman, bukan Nabi yang bersabda, maka berpuisilah. Bagi saya itu adalah kalimat yang keren. Yang saya lupa, saya pernah membaca, mendengar itu di mana saya lupa. Cuman makna sederhana dari
satu kalimat yang saya katakan itu adalah lakukanlah apapun. Ketika kau seorang akademisi yang paham jalan-jalan menuju suatu tujuan itu melalui jalur-jalur yang absah dan diakui secara hukum, lakukan dan konsisten. Ketika engkau seorang penyair atau seniman, konsistenlah, lakukanlah apapun caranya sampai mencapai tujuan. Ketika kau seorang yang mengaku diri kau aktivis, konsistenlah di jalan itu, lakukanlah caranya. Nak demo, nak menulis, lakukanlah apapun itu, karena itu tadi, revolusi itu di pertengahan jalan ada yang namanya gerilya. Sanggupkanlah kawan-kawan kita untuk menempuh jalan-jalan gerilya ini sampai pada tahap tujuan yang mungkin saat ini masih buram. Apa sebenarnya tujuan kita bergerak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Bang, nggak bisa. Baik. Baik warga Baranyala sekalian, dari diskusi panel kita hari ini kita dapat menarik beberapa benang merah. Yang pertama, bahwa demonstrasi di jalanan memiliki akar historis yang kuat dalam perjalanan demokrasi seperti yang disampaikan oleh Bang Rudi tadi. Dan yang kedua, bahwa nilai-nilai empiris dari unjuk rasa tetap menjadi fondasi untuk menjaga aspirasi publik tersampaikan secara nyata sebagaimana yang dipaparkan oleh Kak Risma tadi. Dan yang terakhir, bahwa seni dalam berbagai bentuknya kini hadir sebagai saluran sekaligus efektif untuk menyuarakan aspirasi sebagaimana dijelaskan oleh Bang Riri tadi. Akhir kata, mari kita berikan apresiasi yang hangat kepada seluruh moderator warga kita hari ini. Baik, terima kasih kepada seluruh warga Baranyala yang sudah hadir dan aktif berpartisipasi. Semoga diskusi ini memberikan manfaat, memperluas wawasan dan menjadi bekal untuk terus menjaga ruang demokrasi kita. Saya Adifa Azra, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, acara selanjutnya kita akan ada baca puisi dari warga Baranyala. Sebelumnya untuk warga Baranyala jangan pulang dulu, kita akan ada sesi dokumentasi. Hidup tuh. Minum Pak. Ya. Tanpa sponsor kan. Tinggal di mana? Sajak Hah? pertemuan mahasiswa Di Buluran sih. karya W.S. Penda. Matahari terbit pagi ini mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Ini harus habisin ya. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Iya. Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya,
ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan di sini kita bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan? Tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya. Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan, ataukah alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba, cicak-cicak berbunyi di tembok, rembulan berlayar, tetapi pertanyaan kita tidak akan meredam. Akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang, dan esok hari matahari akan terbit kembali, sementara hari baru menjelma. Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan, atau masuk ke sungai, menjadi ombak di samudra. Ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Jakarta, 1 Desember 1977. Terima kasih. Baik, kita lanjut sesi dokumentasi kepada narator warga, dipersilakan, dan warga Baranyala juga kita berfoto bersama. Di mana?